Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam acara Dari Rumah ke Rumah. Dengan topik kita hari ini, tinggal di rumah tapi keluar melalui doa. Saudara, keadaan belum sepenuhnya membaik sekalipun kita mendengar banyak berita bahwa ada hal-hal yang positif yang sedang terjadi. Mereka yang telah terinfeksi suspek dari corona ternyata sembuh dan sudah banyak yang pulang, sekalipun masih banyak juga berita-berita miring yang ada di sekitar kita. Untuk itulah kita perlu menyikapi hal-hal yang perlu kita lakukan selama kita stay at home. Program social distancing dan physical distancing tidak mengurung kita di dalam rumah. Kita tetap bisa melangkah keluar dari rumah dengan era teknologi sekarang ini. Kita bisa keluar dari rumah melalui doa. Saya tidak menganjurkan bahwa saudara rame-rame tinggalkan rumah lalu keluar, atau doa keliling dan lain-lain. Tidak, dengan multidimensi atau dengan dimensi baru dalam pelayanan hari-hari ini, kita bisa keluar dari rumah melalui doa. Kenapa? Karena doa adalah satu upaya yang bisa menembus batas. Doa adalah satu pekerjaan, satu tindakan yang bisa menembus batas, bisa menembus teritorial, bisa melampaui batas-batas wilayah. Karena doa adalah sesuatu yang sangat multidimensional. Bagaimana kita bisa melakukannya? Dengan banyak hal di dalam doa-doa kita. Selama kita stay at home, kita bisa berdoa sebagaimana dikatakan oleh Alkitab. Kita bisa berdoa lebih dulu untuk raja-raja, para pemimpin-pemimpin, presiden kita doakan, para pemangku kepentingan kita bisa doakan sehingga mereka bisa terus bekerja dan memikul tanggung jawabnya dengan baik. Kita berdoa untuk para petani-petani yang hari-hari ini mengalami banyak sekali kesusahan. Kita berdoa untuk nelayan-nelayan, kita berdoa untuk para kuli, buruh harian, para pekerja harian, dan masih banyak mereka yang harus bekerja, harus meninggalkan rumah dan tidak bisa stay at home karena mereka bergulat dengan kehidupannya sehari-hari. Kita berdoa supaya mereka yang diberi berkat melimpah atau lebih banyak dari yang lain bisa berbagi berkat, bisa berbagi rezeki kepada orang-orang lain. Kita berdoa supaya kegerakan itu terjadi. Dan kenapa kita perlu berdoa? Karena doa mendekatkan kita, membuat kita berada pada epicentrum sebuah persoalan. Dengan demikian kita bisa ada di tengah-tengahnya dengan mengambil tindakan berdoa. Doa membuat kita menjadi intim dengan Tuhan dan intim dengan orang yang kita doakan. Kita berdoa buat pemimpin kita menjadi dekat dengan pemimpin. Kita berdoa buat masyarakat dan orang-orang yang ada di pinggiran, orang-orang yang dalam kesusahan, yang terjebak dalam persoalan-persoalan akibat virus corona. Kita berada di situ melalui doa-doa kita dalam dimensi doa yang multidimensional itu. Kita bisa berdoa dan lebih akrab dengan siapa kita berdoa. Kita bisa menjejaring berdoa. Sekarang kita bisa berdoa melalui Zoom. Saudara bisa ajak 2-3 orang teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok persoalan tertentu. Ibu-ibu rumah tangga, sahabat-sahabat arisan masih bisa berdoa. Saya kira ada banyak sekali kegiatan yang dihentikan karena tidak mahir, tidak piawai untuk memanfaatkan keadaan ini. Segala sesuatunya sebenarnya masih bisa berjalan, cuma tidak bisa kontak fisik, tidak bisa berdekatan, jaga jarak, hanya itu saja. Tapi jarak sosialita melalui hubungan komunikasi masih tetap bisa berjalan. Yang ketiga, doa sangat berkuasa. Kita yakin doa sangat berkuasa menjadi perisai. Pertama, dia bisa menjadi perisai buat kita. Dia melindungi kita. Kita bisa melihat bagaimana kuatnya para pendoa. Saya percaya dalam sejarah perjalanan iman orang percaya, pendoa pada akhirnya akan menjadi pemenang. Negara-negara yang berdoa, negara-negara itu menang. Bangsa yang berdoa, bangsa itu menang. Komunitas yang berdoa, komunitas itu menang. Pendoa pada akhirnya pasti menang. Yang kedua, doa menjadi perisai bukan saja bagi kita sendiri, tapi buat negara kita. Kalau kita berdoa buat negara, dan sekarang ini jutaan orang sedang berdoa, ada wake up call, kita berdoa, kita bersama-sama, ada doa berantai di kota. Gereja Bethel Indonesia berdoa pada pukul 9, semua berantai berdoa. Kita semua berdoa dan itu akan menguatkan wilayah-wilayah kita, negara kita, kota kita. Kota kita akan menjadi kota yang kuat sebab Tuhan memberkati dan mendengar doa kita.
Yang terakhir, doa akan membuat perisai perlindungan buat gereja. Hari-hari ini gereja sangat diserang. Orang memandang skeptis terhadap gereja. Gereja sedang berada di persimpangan jalan tentang healing movement atau iman percaya tentang kesembuhan ilahi, KKR yang ditunda. Kita sedang berada dalam bagaimana memulihkan nama baik gereja ke depan, gereja yang dianggap kurang accountability, bagaimana keberadaan di tengah-tengah persoalan dinilai tidak tampil menjadi pemberi berkat atau peduli terhadap masyarakatnya, atau gereja yang sudah pindah ke rumah-rumah. Lalu bagaimana di kemudian hari kalau persoalan sudah selesai, orang tidak mau datang lagi ke gereja dan mereka akan beribadah di rumah mereka masing-masing. Ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita berdoa supaya gereja dilindungi Tuhan, karena tidak ada sasaran tembak yang lebih diserang oleh iblis kecuali gereja. Semua hanyalah bayangan atau mengacaukan pikiran, tapi pada akhirnya peluru yang utama adalah tembakannya kepada gereja. Saya Henry Duran Sirait, tetap bersama Anda. Sampai jumpa lagi dari rumah ke rumah. Tuhan Yesus memberkati.